Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Sartika dari kelas DSD 6. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari pendidikan karakter tentang memahami budaya daerah bangsa Indonesia. Yang pertama itu pengertian budaya. Budaya adalah suatu cara hidup yang terdapat pada sekelompok manusia yang berkembang dan diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi seterusnya. Nah, pengertian budaya menurut para ahli, yang pertama itu dari Koncara Ningrat. Menurut beliau, pengertian budaya adalah semua sistem ide, gagasan, rasa, tindakan, serta karya yang dihasilkan oleh manusia dalam kehidupan masyarakat yang nantinya akan dijadikan klaim manusia dengan cara belajar. Yang kedua itu dari Ralph Linton. Menurut beliau, pengertian budaya adalah segala pengetahuan, pola pikir, perilaku, ataupun sikap yang menjadi kebiasaan masyarakat di mana hal tersebut dimiliki serta diwariskan oleh para nenek moyang secara turun-menurun. Nah, yang pertama itu dari kebudayaan Jawa Tengah. Yang pertama itu bahasa daerah Jawa Tengah. Suku bangsa ini memiliki bahasa sendiri yang disebut bahasa Jawa. Bahasa ini digunakan dalam aktivitas sehari-hari. Nah, yang kedua itu rumah adat daerah Jawa Tengah. Rumah adat Jawa Tengah dibedakan menurut bentuk atapnya. Ada 5 bentuk rumah adat Jawa Tengah, yaitu rumah limasan, joglo atau tikelan, panggangpe, kampung, dan tajung atau masjid. Yang ketiga itu pakaian adat daerah Jawa Tengah. Pakaian adat daerah Jawa Tengah untuk upacara pernikahan dikenal dengan nama jawi jangkep untuk pria dan kebaya untuk wanita. Selain pakaian tersebut, masyarakat Jawa Tengah juga menggunakan pakaian adat berupa baju batik dan kain jarik yang dipakai saat upacara adat. Yang keempat, ada seni tari tradisional Jawa Tengah. Beberapa tarian daerah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah antara lain ada tari tambang cakil, tari lengger, tari angguk, tari kuntulan, tari golek, dan lain-lainnya. Nah, yang kelima itu ada karakteristik orang Jawa Tengah. Gaya hidup sederhana, sifat toleransi yang tinggi, menjunjung tinggi rasa hormat kepada yang lebih tua, dan menjunjung tinggi adat istiadat. Yang keenam itu ada suku di Jawa Tengah. Yang pertama itu ada suku Jawa, yang kedua suku Samin, dan yang ketiga suku Karimun. Nah, sekarang kebudayaan Jawa Timur. Yang pertama itu bahasa daerah Jawa Timur. Ciri khas bahasa Jawa Timur ini adalah egalitir atau belak-belakan dan seringkali mengabaikan tingkatan bahasa layaknya bahasa Jawa baku, sehingga bahasa ini terkesan amat sangat kasar gitu. Yang kedua itu rumah adat Jawa Timur. Rumah adat Jawa Timur joglo dasar filosofi dan arsitekturnya itu sama dengan rumah adat di Jawa Tengah, sama kayak joglo. Nah, yang ketiga itu pakaian adat Jawa Timur. Pakaian adat Jawa Timur, jika dilihat sekilas, pakaian ini sebetulnya memiliki beberapa kesamaan dengan pakaian adat yang biasa dikenakan oleh orang-orang Jawa Tengah. Contohnya kayak baju mantenan, baju pesaan, baju cak, dan baju ning. Nah, yang keempat itu ada tari tradisional Jawa Timur. Yang tari tradisional Jawa Timur itu ada tari reog dari Ponorogo, tari gandrung dari Banyuwangi, terus ada tari jaranan buto berasal dari Banyuwangi juga. Nah, yang kelima itu karakteristik orang Jawa Timur. Wilayah arek meliputi jadi itu dia dibagi menjadi 3 wilayah, yaitu wilayah arek meliputi, wilayah Mataram, sama wilayah Tapal Kuda. Nah, di situ dia karakter orangnya beda-beda gitu. Yang keenam itu ada suku di Jawa Timur. Suku di Jawa Timur ada yang pertama suku Tengger, suku Osing, suku Bawean, suku Madura, dan suku Jawa. Selanjutnya kebudayaan Jawa Barat. Bahasa daerah Jawa Barat itu mayoritas penduduk Jawa Barat merupakan suku Sunda yang bertutur memakai bahasa Sunda. Nah, yang kedua ada rumah tradisional Jawa Barat. Rumah tradisional Jawa Barat itu ada Imah Badak Hai, rumah Togong Bak Anjing, dan Imah Julang Ngapak. Nah, yang ketiga itu pakaian tradisional Jawa Barat.
Pada umumnya yang dikenal masyarakat Jawa Barat, pakaian tradisional mereka itu dibagi menjadi beberapa bagian dan berdasarkan golongan masyarakatnya itu sendiri. Dan yang keempat itu tari tradisional Jawa Barat, tarian klasik. Jadi tarian klasik itu jenis tarian yang masih kental dengan tradisi budaya daerah. Contohnya kayak tari Tayuban, Ronggeng Gunung, Ketuk Tilu, dan Merak. Dan yang keduanya itu tarian kreasi. Tarian kreasi yaitu jenis tarian yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Contohnya kayak tari Jaipong. Nah, yang kelima ini ada karakteristik orang Jawa Barat. Penduduknya kebanyakan bermata pencarian sebagai petani dan nelayan, memiliki keunikan tersendiri dari provinsi yang lainnya, yaitu kayak memakai awalan ci pada nama tempat, jalan, daerah maupun sungai. Nah, itu orang Jawa Barat juga ramah, sopan, pastinya murah senyum, lucu dan harmonis. Tidak bisa membedakan huruf F dan P. Kalau ngomong pakai imbuhan mah, da, atuh, dan sok. Nah, yang keenam ini ada suku di Jawa Barat. Suku di Jawa Barat itu ada suku Sunda, suku Baduy, suku Betawi, suku Cirebon, dan suku Jawa. Selanjutnya kebudayaan Bali. Kebudayaan Bali, bahasa Bali, rata-rata warga Bali berkomunikasi secara bilingual. Jika tidak trilingual, yaitu trilingual itu seperti kayak bahasanya Indonesia, Bali, bahasa Inggris, bahasa campuran gitu. Nah, yang kedua itu ada rumah adat Bali. Rumah adat Bali ini terbagi jadi beberapa bagian ya kan. Yang pertama itu bangunan angkul-angkul, aling-aling, bangunan sanggah, dan rumah adat Balai Banten. Nah, yang ketiga itu pakaian adat Bali. Pakaian adat Bali wanita itu terdiri dari kebaya dan kamen. Yang pakaian adat Bali pria terdiri dari kemeja dan kamen. Yang keempat itu ada tarian tradisional Bali. Tarian tradisional Bali ada tarian Turunajaya, tari barong, tari lenggong, dan tari kecak. Terus yang kelima itu ada karakteristik orang Bali. Orang Bali itu memiliki kepribadian yang murah senyum. Orang Bali juga menganggap tamu adalah raja. Orang Bali mempunyai nama yang sama. Orang Bali sangat menjunjung tinggi adat dan kebudayaan. Orang Bali mempunyai pribadi yang mudah akrab. Orang Bali selalu siap menjadi guide. Kayak yang seperti pengantar ke tempat-tempat wisata itu. Orang Bali tidak keluar rumah saat nyepi. Orang Bali mempunyai nilai seni tinggi. Dan orang Bali ketika dewasa akan melakukan upacara potongan gigi. Nah, selanjutnya itu ada kebudayaan Kalimantan Timur. Yang pertama itu bahasa Kalimantan Timur. Bahasa pengantar masyarakat Kalimantan Timur umumnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Banjar. Yang kedua itu rumah adat Kalimantan Timur. Rumah adat Kalimantan Timur ada rumah lamin. Nah, rumah lamin ini rumah adat Kalimantan Timur yang bentuknya panggung setinggi 2 meter dari tanah dan dihuni oleh 25 sampai 30 kepala keluarga. Yang ketiga itu pakaian adat Kalimantan Timur. Yang pria itu menggunakan tutup kepala, baju rompi, kain tenun, tameng dan kalung yang terbuat dari tulang dan gigi dari binatang. Yang wanita juga menggunakan tutup kepala, baju rompi dengan warna dan hiasan khas, kalung dan gelang yang terbuat dari gigi dan tulang binatang. Nah, yang keempat itu ada tari tradisional Kalimantan Timur. Contohnya itu tari gantar dan tari enggang. Nah, yang kelima suku di Kalimantan Timur ada suku Dayak, suku Kutai, suku Banjar. Selanjutnya kebudayaan Kalimantan Barat. Yang pertama itu bahasa di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat itu menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Dayak, Ot Danun, Kayan, Melayu Pontianak, Senganan, Tiociu, dan Kek atau Hakka. Nah, rumah tradisional Kalimantan Barat ada rumah panjang. Salah satu kebudayaan Kalimantan Barat yang akan langsung terlihat ketika kalian berkunjung ke wilayah Kalimantan Barat itu akan langsung melihat rumah adatnya itu. Nah, yang ketiga itu pakaian adat Kalimantan Barat ada King Baba dan King Bibinge.
Nah, selanjutnya suku di Kalimantan Barat. Ada suku Menyuke, Kayung, Sebaruk, Seberuang, Sekadau, Sum, Sungkung, dan lain-lain. Selanjutnya ada kebudayaan Kalimantan Selatan. Yang pertama itu bahasa daerah Kalimantan Selatan. Bahasa masyarakat Kalimantan Selatan itu pada umumnya adalah bahasa Banjar. Nah, yang kedua itu rumah adat Kalimantan Timur, ada rumah Banjar, Bubungan Tinggi. Nah, terus pakaian adat Kalimantan Selatan, yang pakaian adatnya ada Bagajah Gamuling Baulur Lulut, Bamar Galung Pancar Matahari, dan yang ketiga Babaju Kun Galung Pacinan. Nah, terus selanjutnya tarian adat Kalimantan, tari Baksa Kembang, tari Rada Prahayu, tari Mantang Gandut. Nah, suku di Kalimantan Selatan itu ada suku Banjar, suku Dayak Abal, suku Dayak Bakumpal, suku Dayak Bawo, dan suku Dayak Kelawangan. Selanjutnya, kebudayaan Kalimantan Utara. Bahasa daerah Kalimantan Utara ada bahasa Indonesia, itu bahasa resminya, bahasa suku Dayak, bahasa Banjar, bahasa Bulungan, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Tausug, bahasa Tidung, dan lain-lain. Nah, rumah adat Kalimantan Timur itu ada rumah Baloy. Nah, yang ketiga itu rumah adat Kalimantan Utara, Ta'a, dan Sapei Sapak. Tari adat Kalimantan Utara itu ada tari Kancet Ledo, tari Jepen, dan tari Bangun. Suku di Kalimantan Utara ada suku Jawa, Dayak, Banjar, Bulungan, Tidung, dan Kutai. Selanjutnya kebudayaan Kalimantan Tengah. Bahasa daerah Kalimantan Tengah, bahasa Dayak Nganju, bahasa Katingan dan Rungan, bahasa Manyan, dan Otdanung. Rumah adat Kalimantan Tengah, ada rumah adat Kalimantan Tengah itu dinamakan rumah betang. Nah, pakaian adat Kalimantan Tengah itu ada yang pria itu berupa kepala berhiaskan bulu-bulu enggang, rompi, dan hiasan yang khas bersama mandaunya berada di tangan. Nah, perhiasan sebuah tameng kayu hiasan yang khas bersama mandaunya berada di tangan. Perhiasan yang dipakai berupa kalung-kalung, manik, dan ikat pinggang. Nah, yang untuk wanitanya itu ada memakai baju rompi dan kain atau rok pendek, tutup kepala berhiasan bulu-bulu enggang, kalung manik, ikat pinggang, dan beberapa gelang tangan. Tari tradisional Kalimantan Tengah itu ada tari Tambun dan Bungai, tari Balean Dadas, dan tari Sangkai Tingang. Suku di Kalimantan Tengah itu ada suku Banjar, suku Jawa, dan suku Dayak. Karakteristik masyarakat Kalimantan. Karakteristik suku Dayak itu biasanya masyarakat Dayak gemar memakai manik-manik, mempunyai banyak tato di tubuhnya, dekat dengan hal mistis, mangkuk merah. Nah, yang keduanya ini karakter suku Banjar. Karakteristik orang suku Banjar itu agamais, suka berbisnis atau suka berdagang, mudah percaya dan dipercaya, poligami, suka berkumpul, setia kawan. Kebudayaan Sumatera Barat. Di sini bahasa daerah Sumatera Barat itu adalah bahasa Minangkabau, bahasa Melayu, dan bahasa Mentawai. Nah, rumah adat Sumatera Barat, rumah gadang. Pakaian adat Sumatera Barat itu busana tradisional wanita Minang itu pakaian limpapeh, rumah, nan gadang. Busana tradisional pria Minang itu ada pakaian penghulu. Tarian adat Sumatera Barat itu ada tari alang babega, tari indang, tari lilin, tari pasambahan Minang, dan tari piring. Karakteristik masyarakat Sumatera Barat itu keras kepala, religius, mementingkan tingginya pendidikan dan keberhasilan, dan suka merantau, dan pintar mengatur keuangan. Suku di Sumatera Barat itu ada suku Minangkabau, Sakai, Talang Mamak, Kerinci, Kubu, suku Melayu, suku Mentawai, dan suku Bonai. Selanjutnya itu ada kebudayaan Sumatera Selatan. Bahasa daerah Sumatera Selatan itu ada bahasa Palembang, bahasa Pasema, bahasa Komering, bahasa Ogan, bahasa pesisir, bahasa Pubian. Nah, terus selanjutnya ada rumah adat Sumatera Selatan. Rumah adat Sumatera Selatan itu ada rumah limas dan rumah cara gudang.
pakaian adat Sumatera Selatan, Aesan Pasangko, dan Aesan Gade. Tarian daerah Sumatera Selatan itu ada tari adat Silampari, tari adat Pangunton, tari adat Bujang Gadis Beladas, tari adat Petake Gerinjing, dan lain-lain. Karakteristik masyarakat Sumatera Selatan itu butuh proses untuk membuka diri. Terkesan galak tapi memiliki hati yang tulus, memiliki jiwa yang besar. Suku di Sumatera Selatan itu ada suku Komering, suku Palembang, suku Gumai, suku Somendo, suku Lintang, dan suku Kayu Agung. Selanjutnya itu ada kebudayaan Sumatera Utara. Bahasa daerah Sumatera Utara, bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Melayu, bahasa Minangkabau, dan bahasa Nias. Rumah adat Sumatera Utara ada rumah adat Bolon dan rumah adat Siwalu Jabu. Yang ketiga itu ada pakaian adat Sumatera Utara. Pakaian adat suku Batak, Toba, pakaian adat suku Mandailing, pakaian adat suku Pakpak. Lalu ada tarian daerah Sumatera Utara, ada tari adat Piso Surit, tari adat Guro-Guro Aron atau Terang Bulan, tari adat Fata Ele. Karakteristik masyarakat Sumatera Utara mengenal istilah tarombo, identik dengan pesta, berwatak keras dan tegas dalam bernegosiasi, bekerja keras, santun dalam berbicara, dan wanitanya itu tangguh-tangguh. Suku di Sumatera Utara ada suku Batang Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, dan Nias. Kemudian Papua. Bahasa daerah Papua itu ada bahasa Biak, bahasa Ambel, dan bahasa Batanta. Yang keduanya itu ada rumah adat Papua. Rumah adat Papua ada rumah adat Honai, rumah adat Ebay, Wamai, Kariwari, dan Rumsram. Pakaian adat Papua itu ada sali, holim, dan yokal. Tari tradisional Papua itu ada tari musyoh, tari sajojo, tari yospan. Karakteristik masyarakat Papua itu suka menyelesaikan suatu permasalahan dengan hukum adat dibandingkan dengan hukum pidana atau perdata. Jika di negosiasi kedua pihak tidak mencapai kesepakatan, keputusan akhir adalah perang adat. Rumah terhadap orang asing, contohnya selalu menyapa ramah terhadap orang asing, selalu menyapa setiap bertemu meskipun belum kenal. Dialek asli berada tinggi bukan berarti sedang marah. Orang Papua dikenal suka minum minuman keras, sangat mengutamakan keluarganya di atas segala-galanya, mempunyai rasa keterikatan emosi yang kuat dengan budaya dan tanah aslinya. Yang terakhir, rasa persatuan yang kuat dengan sesama orang Papua. Suku di Papua ada suku Asmat, suku Amungme, suku Dani, Korowai, Muyu, Bauzi, dan Huli. Selanjutnya itu ada kebudayaan Sulawesi Selatan. Bahasa daerah Sulawesi Selatan itu ada bahasa Indonesia, bahasa Bugis, bahasa Makassar, Toraja, Mandar, dan terakhir itu bahasa Duri. Rumah adat Sulawesi Selatan ada rumah adat suku Bugis, rumah adat suku Toraja, rumah adat suku Makassar. Pakaian adat Sulawesi Selatan itu ada baju tutu, baju bodo, patuk-tuk, tawaine. Nah, tari tradisional Sulawesi Selatan itu ada tari Pakurung Sumange, tari Kipas Pakarena, dan tari Patenu. Karakteristik masyarakat Sulawesi Selatan: setia dan peka dan perasa, tidak suka diperlakukan secara tidak adil dan tidak jujur. Di sana ada merujuk pada falsafah orang suku Bugis dan Makassar, yaitu Sirina Pace. Siri adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi-dimensi harkat dan martabat manusia, rasa dendam. Jadi siri adalah sesuatu yang tabu bagi masyarakat Bugis Makassar dalam interaksi dengan orang lain. Sedangkan Pace atau Pese merupakan konsep yang membuat suku ini mampu menjaga solidaritas kelompok dan mampu bertahan di perantauan serta disegani. Pace merupakan sifat belas kasih dan perasaan menanggung beban dan penderitaan orang lain meskipun berlainan suku dan ras. Suku di Sulawesi Selatan itu ada suku Bugis, suku Makassar, suku Mandar, Toraja, dan suku Duri, dan lain-lain. Kebudayaan Sulawesi Utara, bahasa daerah Sulawesi Utara itu ada bahasa Tolor, bahasa Tombulu, bahasa Tonse, bahasa Totemboan. Rumah adat Sulawesi Utara itu ada rumah adat Bolang, Mongondo, rumah adat
walewangko atau pewaris. Pakaian adat Sulawesi Utara ada pakaian adat Bolaan Mongondo dan pakaian adat dari suku Sangihe dan Taulut. Tari tradisional Sulawesi Utara itu ada tari maengket, tari tempurung dan tari katrili. Nah, karakteristik masyarakat Sulawesi Utara itu ada gengsinya besar, suka berpesta, cenderung menamakan anak-anaknya dengan nama barat, sombong dan angkuh, dan memilih-milih teman. Suku di Sulawesi Utara itu ada suku Sangihe dan Taulut, suku Minahasa, suku Bolang Mongondo. Kebudayaan Sulawesi Tengah, yang pertama itu bahasa daerah Sulawesi Tengah. Bahasa Indonesia, bahasa Kaili, bahasa Pamona, bahasa Mori. Selanjutnya ada rumah adat Sulawesi Tengah, rumah adat Tambi, rumah adat Lobo, rumah adat Soraja. Lalu pakaian adat Sulawesi Tengah ada pakaian Nu Muane, sungkup Nu Ubak, baju koje dan baju gembe. Lalu tari tradisional Sulawesi Tengah itu ada tari Baliore, tari Raego, tari Lumense, dan tari Paule. Karakteristik masyarakat Sulawesi Tengah itu sangat ramah, mudah memaafkan, menerima siapa saja yang datang. Suku di Sulawesi Tengah itu ada suku Kaili, Kulawi, Lore, Pamona, dan Mori. Selanjutnya kebudayaan Sulawesi Tenggara. Bahasa daerah Sulawesi Tenggara itu ada bahasa Indonesia, bahasa Tolaki, bahasa Moronene, bahasa Cia-Cia, dan bahasa Wolio. Lalu rumah adat Sulawesi Tenggara itu ada rumah adat Mekongga, rumah adat Laikas, rumah adat Banua Tana. Lalu pakaian adat Sulawesi Tenggara itu ada pakaian adat suku Mama, pakaian adat suku Taloki. Tari tradisional Sulawesi Tenggara itu ada tari adat Dinggu, tari adat Mowindahako, tari adat Unoara, dan tarian adat Malulo. Lalu karakteristik masyarakat Sulawesi Tenggara itu lebih mengutamakan anak laki-laki dibanding dengan perempuan. Cara mereka berbicara meledek-ledek. Laki-lakinya dikenal sebagai pemburu binatang liar. Nah, suku di Sulawesi Tenggara ada suku Tolaki, suku Buton, suku Muna, dan suku Moronene. Selanjutnya kebudayaan Sulawesi Barat. Yang pertama itu ada bahasa daerah Sulawesi Barat, bahasanya itu bahasa Indonesia, Mandar, Bugis, Toraja, Mamasa, dan Melayu. Rumah adat Sulawesi Barat itu ada rumah adat Boyang dan rumah adat Banua Sibatang. Lalu pakaian adat Sulawesi Barat ada pakaian adat Mandar dan pakaian adat Toraja. Tarian tradisional Sulawesi Barat ada tarian Bulu Londong, tari Mapende Banua, tari Putudu, tari Salabose Daeng Porale, dan tari Bamba Manurung. Karakteristik masyarakat Sulawesi Barat yaitu Malakbik, salah satu kata yang memiliki kekuatan besar pada jiwa masyarakat Sulawesi Utara. Secara sederhana, Malakbik itu dipahami sebagai suatu yang mulia. Adalah filosofi kehidupan yang ideal dalam historisasi kebudayaan Sulawesi Barat. Malakbik menjadi sebuah karakter kehidupan yang didambakan oleh segenap masyarakat Sulawesi Barat. Para tokoh politisi bahkan sering menggunakan kata ini dalam jargon politiknya. Suku di Sulawesi Barat itu ada suku Mandar, Toraja, Bugis, Jawa, Makassar, dan lain-lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.